Namun sebelum itu, izin kami mengenal diri terlebih dahulu. Pertama, izin kenalkan, nama saya Muhammad Sugiarno dengan NIM 030. Kenalkan, nama saya Ibras Muhammad Ali dengan NIM terakhir 063. Saya Rizal dengan yang terakhir 054. Kenalkan, saya Fajar Putra dengan NIM terakhir 111. Proyek simulasi simulasi ini memiliki manfaat. Yang pertama adalah analisis kinerja motor DC, yaitu memungkinkan pengguna untuk mempelajari karakteristik motor DC seperti kecepatan, arus armatur, arus medan, dan torsi motor. Lalu, simulasi membantu memahami bagaimana motor DC merespon perubahan input seperti tegangan atau beban. Lalu, yang kedua adalah pengujian tanpa risiko. Simulasi dilakukan secara virtual sehingga aman dan tidak memerlukan perangkat keras fisik. Dan ini sangat bermanfaat dalam penelitian atau pengajaran tanpa harus merusak komponen nyata. Yuk, Tir. Lanjut, manfaat yang ketiga, optimasi desain dan parameter. Simulasi memungkinkan pengguna untuk mengubah parameter seperti tegangan, hambatan atau torsi beban dan mengamati hasil secara real time. Desain dapat dioptimalkan sebelum implementasi fisik, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, pembelajaran dan pendidikan. Proyek ini berguna bagi mahasiswa dan praktisi untuk memahami prinsip dasar motor DC, cara kerja dan teknik simulasi menggunakan MATLAB atau Simulink. Membantu memahami konsep seperti respon transien, stabilan, dan pengendalian kecepatan motor. Pengembangan sistem kendali. Simulasi dapat dikembangkan untuk menguji berbagai algoritma kontrol kecepatan atau torsi motor, seperti kontrol PI atau proporsional integral, kontrol PID atau kontrol berbasis logika fusi. Berguna untuk mengembangkan sistem otomatisasi dan robotik. Lalu yang keenam ada efisiensi waktu dan biaya, mengurangi kebutuhan untuk eksperimen fisik yang memakan waktu dan biaya besar. Semua perhitungan dan analisis dilakukan secara digital dan memberikan hasil yang lebih cepat. Yuk. Lalu manfaat yang ketujuh, permodelan sistem tenaga. Proyek ini membantu dalam permodelan sistem tenaga sederhana dan integrasi motor DC ke dalam jaringan yang lebih besar seperti powertrain, kendaraan listrik, atau sistem konversi energi. Yang kedelapan, penelitian dan pengembangan R&D. Berguna untuk para peneliti dalam menguji ide-ide baru terkait motor DC, termasuk peningkatan efisiensi energi atau desain motor. Selanjutnya adalah blok yang digunakan, DC mesin. Blok utama yang digunakan adalah DC mesin, yang mempresentasikan motor DC. Terminal A+ dan A- terhubung dengan sumber tegangan DC voltage source. Terminal F+ dan F- mempresentasikan rangkaian medan atau eksistasi motor DC. TL adalah input torsi beban, load torque Q, dan M adalah output kecepatan motor. Ayo. Selanjutnya, DC voltage source. Ada dua sumber tegangan DC yang digunakan. Sumber ini memberikan daya ke rangkaian medan dan armatur motor DC. Sumber tegangan pertama menggerakkan armatur motor. Sumber tegangan kedua mungkin digunakan untuk eksitasi medan. Selanjutnya ada step input. Blok step berfungsi untuk memberikan sinyal masukan langkah, yaitu step input, torsi beban atau kontrol motor. Sinyal ini digunakan untuk memulai simulasi atau memvariasikan parameter tertentu. Lalu selanjutnya adalah blok display. Blok display menampilkan keluaran atau simulasi motor DC. Seperti 132,3 mungkin menunjukkan kecepatan motor atau RPM. Lalu 1345 dan 0,4167 dan 1008 adalah parameter lain seperti arus medan, arus armatur, atau torsi keluaran. Lalu blok yang terakhir adalah power dui. Blok power dui adalah komponen wajib untuk simulasi sistem tenaga di MATLAB Simulink. Blok ini menangani perhitungan parameter sirkuit, metode solusi, dan konfigurasi waktu kontinu atau diskrit. Baik, langkah yang pertama adalah kita lihat ke view, pencet library browser.
Lalu cari block step. Drag ke kanan. Lalu cari library browser lagi. Cari block DC mesin. Drag ke kanan lagi. Kita cari block display. Drag ke kanan lagi. Lalu selanjutnya adalah cari DC voltage source. Lalu drag ke kanan lagi. Lalu selanjutnya adalah kita mulai. Satukan block step ke DC mesin melalui point TL. Lalu yang M ke arah display. Copy paste DC voltage source. Arahkan A+ ke blok DC amin. Sesuaikan DC voltage source. Sesuaikan F+ dan F-min. Sesuaikan DC voltage source 1. Lalu langkah terakhir adalah cari blok power GUI. Sesuaikan berapa blok. Lalu klik mulai. Bisa dilihat displaynya sudah menampilkan angka-angka yang sesuai. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya